Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. It is Puspa. I am back for you. Yeah, I'm really glad to go back again to you guys. Hi, it's me again, Puspa. Kembali lagi di segmen cerita tentang behel. Di judulnya, di sini aku akan membagikan ke kalian ceritaku atau pengalamanku gimana aku itu behelannya cepat banget, hanya dalam hitungan bulan aja udah rapi, dari yang bentuknya seperti ini, lalu seperti ini, lalu seperti ini, dan sampai sekarang kayak gitu. So, yang penasaran, jangan kemana-mana, dan forget to like, subscribe, and share this video to your friend, biar banyak orang yang tahu juga pengalaman kita masing-masing. Like, subscribe, and share. Dan aku juga udah buatin playlist kalian di sini. Set. Itu udah mengandung segala ceritaku tentang pengalamanku menggunakan behel, dari biayanya, cabut giginya, apa-apanya itu udah ada di sana. Terus kalian tinggal komen aja kalau misalnya kalian ada pertanyaan di setiap video itu. Oke? Jadi teman-teman, aku start pakai behel itu pada bulan Juli 2019 dan udah rapi pada bulan Desember 2019. Jadi cuman butuh waktu Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan aja udah serapi itu teman-teman. Kalian bisa lihat fotonya. Ini adalah foto bulan Juli, dimana awal bulan pertama aku pakai behel, dan ini bentuknya gigiku seperti apa. Terus dia akan berubah seperti ini, agak serem gitu dalam pertengahan bulan, antara September Oktober lah bentuknya kayak gini. Terus next Desember bentuknya udah kayak gini. Ini kalian bisa lihat, ini aku pakai topi Natal bersama teman-temanku, dan itu gigiku udah rapi gitu. Jadi kalian bisa lihat realnya seperti itu teman-teman. Jadi alasanku itu, pertama, gigiku itu lengkap, nggak lebih teman-teman. Cuman masalahnya dia itu besar-besar, dan karena besar-besarnya gigiku itu, dia tuh nggak dapat space di rahangku, sehingga dia tuh gingsul atas dan bawah. Jadi yang bawah nggak gingsul dulu, awalnya yang atas aja yang gingsul. Tapi lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu gitu, gigiku yang bawah tuh mungkin karena benturan dari yang atas, yang bawah ikut gingsul. Nggak paham aku kenapa kayak gitu. Terus yang belakang juga, gerahamku yang belakang akan tumbuh gitu. Cuman tumbuhannya itu nggak normal, kayak miring itu loh teman-teman. So, sebelum semuanya semakin memburuk dan semakin kacau nih bentuk giginya, jadi aku memutuskan untuk pasang behel teman-teman. Pasang behel itu umur 21 setelah aku mempertimbangkannya cukup lama dan juga mempersiapkan uangnya juga cukup. Kok bisa secepat itu rapinya, karena juga ada yang cerita ke aku, subscriber dan juga followers di Instagram, yang mereka tuh bercerita sampai mereka itu udah pakai setahun tapi nggak ada perubahan. Jadi garis besar pengalaman yang menurutku itu membuat gigiku lebih cepat rapinya gitu teman-teman ya. Simak ini baik-baik. Satu adalah ketika aku konsultasi pertama kali nih, aku tuh udah konsultasi ke 3 dokter. Di sana pas konsultasi aku udah memutuskan bahwa aku akan cabut gigi teman-teman, karena kondisi gigiku itu besar, dan untuk ngemundurin atau untuk mencari posisi yang paling rapi itu harus ada gigi yang dikorbankan untuk membuat space atau jarak di gusi kita ini. Gigiku itu dicabut 4 teman-teman. Jadi first of all, pas kalian konsultasi, kalian udah harus tentuin atau dealing sama dokternya ketika kalian pakai behel, kalian nih cabut gigi atau enggak, terus kapan kalian cabut giginya, dan kalian harus tahu itu teman-teman. Jadi aku cabut giginya itu setelah 1 bulan pemasangan behel. Jadi aku dipasangin behel dulu, setelah beradaptasi gigiku ini menggunakan behel, lalu gigiku dicabut 1 per 1, 2 minggu sekali. Nah itu. Nah yang kedua, ketika dokternya bilang aku harus cabut gigi 2 minggu sekali, aku akan datang ke dokternya itu 2 minggu sekali. No tunda-tunda, nggak ada penundaan pokoknya. Pokoknya intinya aku tuh pengen cepet rapi gitu loh. Mau ompong mau gimana, pokoknya aku percayakan itu semua pada dokterku. Alhasil yes, it works. Number 3, aku itu selalu rajin kontrol. Nggak ada penundaan sama sekali, yang seperti yang aku bilang, aku tuh kontrolnya sebulan sekali dalam waktu itu ya. Dalam waktu aku pertama kali pasang behel itu,
nggak boleh sama sekali aku bolong kontrolnya gitu loh. Kayak sebulan sekali bener-bener harus rutin. Jadi awal-awalnya 2 minggu sekali, habis 2 minggu sekali setelah pencabutan, sebulan sekali. Itu harus. Nomor 4 yaitu ketika kalau aku ini ada keluhan atau keluhan sakit, keluhan apalah itu, ada yang goyang, ada yang renggang, ada yang aneh, aku selalu bilang ke pak dokternya, aku mintain WA-nya, aku minta WhatsApp-nya, dan aku selalu kirim fotonya kondisi gigiku seperti ini gitu. Dia selalu memberikan aku solusi seperti ini jalannya, ini solusinya, kamu aman. Kalau kamu nggak aman, kamu langsung ke klinik, periksa gitu. Kalian juga harus be smart. Kapan kalian harus nanya, jam berapa, jam kerjanya atau apa gitu. Juga kalian harus mengerti kondisi dokternya, oke? Okay? You got me right? Nomor 5 adalah setiap kali aku ada yang bracket, ada bracket yang lepas nih, aku selalu cus ke klinik langsung pasang lagi kayak gitu teman-teman. Jadi yang namanya pasang behel mustahil namanya itu bracket nggak pernah lepas. Mungkin ada kalau dia itu orangnya bener-bener rapi, bener-bener telaten sama giginya. Ya orang Raditya Dika aja nih ya pernah behelnya sampai ketelen gitu loh. Ya kalau jenis manusia seperti aku yang makan dengan santainya bisa aja lepas ya. Tapi kalau kalian orang yang telaten mungkin nggak pernah lepas kayak. Salah satu yang lepas pasti akan ada yang tertunda gitu loh. So aku nggak mau itu terjadi. Nomor 6 adalah aku selalu melakukan perawatanku intens di rumah dengan membersihkan gigiku. Perawatannya kayak mendengarkan instruksi dari pak dokternya, jangan makan makanan keras dulu biar nggak lepas behelnya, biar kawatnya nggak bengkok, apalah itu untuk di awal-awal pas perawatan. Aku benar-benar telaten yang dengan gigiku. Tapi untuk sekarang karena udah rapi, kebarbaranku mulai keluar lagi teman-teman. Jadi ya makan makanan keras tuh udah biasa gitu sekarang. Jadi ya cuman harus hati-hati aja sih buat kalian, right? Nah itu sih teman-teman, itu tipsku, itu pengalamanku. Jadi aku bisa dapetin gigiku yang agak bisa dibilang maju dan berantakan dan mundur secepat itu. Itulah yang aku lakukan selama ini, selama aku perawatan. Jadi semoga kalian terinspirasi atau tercerahkan. Dan sekali lagi, jangan disamakan ya semua, jangan disamaratakan semua, karena kalian itu beda dokter, beda penanganan. Mereka tuh punya cara masing-masing dan gaya dan stylenya masing-masing, nggak boleh kita samain. Cuman untuk tips yang perawatan yang namanya kalau lepas tuh dipasang lagi, kontrol segitu, kalian boleh lah. Tapi jangan sekali-kali kalian komplain ya ke dokternya kalau misalnya agak lama. So, gue cuma bilang, semakin cepat kalian giginya rapi, semakin sedikit uang kalian habis, ya kan? Right. Dan juga informasi bagi kalian yang suka nge-DM aku di Instagram, I'm sorry kalau misalnya kalian DM-nya itu agak lambat dijawab, karena DM kalian tuh masuk ke permintaan gitu, jadi nggak kelihatan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau cepet dijawab, komen aja di salah satu fotoku, bakalan kelihatan notifikasinya langsung muncul gitu di layar HP ku, jadi bisa cepet kejawab. See you on the next video guys, and have a great day. Be smart, stay healthy, bye.